Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan sedikit mengomentari ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya. Ini ceramah sudah lama banget, tetapi saya sedikit pengen mengkritisi terkait pernyataan Pak Lutfi yang mengatakan bahwa tidak hafal Al-Quran tetapi jasadnya masih utuh di dalam kubur itu banyak. Setelah diteliti ternyata orang itu rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apakah hal tersebut ada hadisnya? Disebutkan oleh Pak Lutfi bin Yahya, katanya ada, tetapi hadisnya mujmal atau secara global. Nah, dari pernyataan yang semacam ini nanti akan saya kritisi. Namun sebelum masuk pada pembahasannya, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang mengatasnamakan agama, yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasul. Selanjutnya, saya akan langsung tampilkan cuplikan video dari ceramah Pak Lutfi bin Yahya, di mana beliau mengatakan bahwa barang siapa yang bersolawat sekali kepada baginda Nabi, maka Allah akan memberi 10. Barang siapa yang membaca 10 kali, maka Allah akan memberi 100. Dan barang siapa yang membaca solawat 100, maka Allah akan memberi 1000. Dan barang siapa yang tiap hari membaca solawat 1000 kali, maka haram jasadnya masuk ke dalam neraka. Berikut videonya saya tampilkan di layar kalian semua, silahkan simak baik-baik. Mboten apal Quran niku kathah. Ning jero kubure kok sik do utuh. Ternyata napa niku tiyang min ahli salat ala Nabi sallallahu alaihi, sebabnya saking pundi apa ana nase ana tapi mujmal. Dawuh Kanjeng Nabi ngoten, sapa wong sing maca selawat marang ingsun sepisan, Allah taala maringi 10. Sapa wong sing maca marang ingsun 10, Allah taala maringi 100. Sapa wong sing marang maca salat marang ingsun 100, Allah taala maringi rahmat 1000. Sapa wong sing maca selawat marang ingsun ping 1000, haram jasate mlebu neraka. Lah kubur niku ora dereng napa-napa dibanding neraka. Dadi padha nang jero kubure do mutuh, ya ora mustahil niku wong ahli shalawat dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Nah, dari video yang baru saja penonton saksikan bersama, di situ Pak Lutfi mengatakan dengan arti sebagai berikut. Tidak hafal Al-Quran, tetapi jasadnya utuh itu banyak. Setelah diteliti, ternyata orang tersebut ahli membaca sholawat. Nah, dari pernyataan ini saya akan mengkritisi. Saya hanya akan mengkritisi soal itu, tidak soal perkataan Pak Lutfi yang ada keseleunya, tidak. Kalau saya kritisi, nanti takut muhibinnya pada marah-marah. Ya padahal ada itu kesalahannya. Jadi membaca sholawat ala nabiyu, itu Pak Lutfi kan mengatakan ala nabiyu, itu ya salah. Tetapi anggaplah itu sebagai sebuah sapu lisan. Karena yang benar adalah ala nabi, bukan ala nabiyu. Allah di situ adalah huruf yang mengejarkan, sehingga an-nabi dibaca an-nabi, bukan alan nabiyu. Tetapi ya sudahlah, itu anggap saja sebagai sabkulisan Pak Lutfi. Saya tidak akan mengkritisi di situ. Nah, hadis yang dibacakan oleh Pak Lutfi bin Yahya ini statusnya masih
simpang siur. Dan anjuran bersolawat kepada Rasulullah ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Saya akan membuka tafsir kitab Al-Baghawi halaman 372 jilid 6. Tagnya saya tampilkan di layar, kemudian saya baca teksnya dan saya artikan sehingga penonton bisa paham. Qauluhu azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Qala Ibnu Abbas arada innallaha yarhamun nabiyya wal malaikata yad'una lahu. Tak baca wal malaikata enggak apa-apa, tak baca wal malaikatu enggak apa-apa. Tak baca wal malaikata berarti atau pada innallaha. Kalau tak baca wal malaikatu berarti menjadi mubtada, enggak apa-apa. Jadi arada innallaha yarhamun nabiyya wal malaikata atau wal malaikatu yad'una lahu. Wa Ibnu Abbasin aidzon yusalluna yatabarrakuna wakila as-sholatu minallahi ar-rahmatu wa minal malaikati al-istighfaru wa ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi at'ulahu birrahmati wa sallimu taslima ay hayyuhu bitahiyatil Islam. Saya artikan penjabaran dari ayat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ini menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah Allah itu merahmati Nabi Muhammad, Allah itu menyayangi Nabi, Allah itu berbelas kasih kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya Allah berarti Allah merahmati Nabi. Kemudian para malaikat ini mendoakan ampunan kepada Nabi. Jadi sholawatnya malaikat ini adalah maksudnya mendoakan ampunan kepada Nabi. Kemudian Ibnu Abbas juga berkata, mereka menyampaikan sholawat, berarti mereka memohon sholawat. Telah disebutkan pula bahwa sholawat dari Allah berarti rahmat. Jadi maksud ayat bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna, ini sholawat dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu berarti Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Wa malaikatahu yusholluna, nah itu malaikat juga bersolawat atas Nabi. Tetapi sholawatnya malaikat tentu berbeda dengan sholawat Allah. Sholawat malaikat ini adalah malaikat mendoakan ampunan kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah bersolawat, kemudian malaikat bersolawat, lalu Allah memerintahkan kita semua sebagai umat Muhammad untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, maksud perintah Allah agar kita bersolawat kepada Nabi Muhammad itu gimana? Nah, di sini adalah penafsirannya sebagai berikut. Sampaikanlah salam kepadanya dengan salam atau penghormatan atau penyambutan yang islami. Nah, ini perlu dicatat. Jadi maksud kita bersolawat kepada Nabi, ini anjurannya tidak hanya kita bersolawat secara lisan, tetapi kita itu berterima kasih kepada Nabi Muhammad, kita memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad telah membawa kebenaran untuk kita. Dan kebenaran itu sebagai simbol kebahagiaan kepada kita. Karena Nabi Muhammad telah membawa wahyu kebenaran dari Allah kepada kita, maka kita layak memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya begitu. Jadi tidak hanya sholawat diucapkan berkali-kali Shallallahu ala Muhammad saja, tidak. Maksud bersolawat kita kepada Nabi Muhammad ini berarti mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu yang lebih tepat, maknanya semacam itu. Ya walaupun lebih bagus tetap kita selalu menggaungkan bacaan sholawat, itu baik. Tetapi pemahaman sholawat yang dimaksud adalah kita berterima kasih, kita memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad lah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan
sehingga menjadi zaman menuju kebenaran. Nah, itu kita sebagai umatnya berterima kasih atas jasa Rasulullah. Itu maksudnya bersolawat. Bukan berarti solawat itu konser solawat, kemudian di situ kita disuruh mengikuti konser tersebut sebagai simbol kita cinta kepada Nabi, seperti yang populer itu di Indonesia. Tukang solawat itu Habib Syekh, kemudian penontonnya pada solawat menyalakan HP dengan berlenggak-lenggok. Tidak semacam itu. Solawat itu adalah kita memberi penghormatan kepada Nabi dengan penghormatan ala Islami. Nah, penghormatan ala Islami ini maksudnya adalah kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad, mengikuti segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu adalah sebuah penghormatan beneran kepada Nabi Muhammad. Nah, ini saya jelaskan semacam ini sebagai sarah atau penjelasan dari ceramah Pak Habib Lutfi bin Yahya, agar orang tidak memahami secara tekstual saja. Jadi pemahaman secara tekstual saja ini menjadikan kita dangkal dalam berpikir. Kita membaca sholawat 1000 kali maka kita terbebas dari api neraka. Pemahamannya itu tidak semacam itu. Pemahamannya adalah orang yang benar-benar mengikuti jejak Rasulullah, patuh pada perintahnya dan patuh atas larangan-larangannya. Lah, inilah hakikat sejati orang itu bersolawat kepada baginda Nabi. Itu yang betul. Ya, walaupun dengan membaca solawat tentu akan lebih baik, tetapi bukan itu maksudnya. Nah, status hadis yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya, di mana Pak Lutfi mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberi rahmat 10 kali. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 10 kali, maka Allah akan memberi rahmat kepada kita 100 kali. Barang siapa yang baca solawat 100 kali kepada Nabi, maka Allah akan membalas dengan 1000 kali rahmat. Kemudian barang siapa yang membaca solawat 1000 kali setiap hari, maka orang tersebut haram jasadnya masuk neraka. Nah, ketika hadis itu disambungkan dengan pernyataan Pak Lutfi yang mengatakan banyak orang yang tidak hafal Al-Quran tetapi jasadnya tidak membusuk alias masih utuh di dalam kubur, setelah diteliti ternyata orang tersebut rajin membaca sholawat, tentu hadis tersebut tidak nyambung. Jadi nggak nyambung sama sekali. Terus status hadis tersebut juga masih dipersoalkan. Hadis yang viral dan sudah diakui sebagai hadis yang kuat adalah man sholla alaihi sholatan wahidatan shollallahu alaihi asro. Mandek sampai di situ. Jadi barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas dengan 10. Itu mandeknya di situ saja. Ini hadis yang sudah populer. Ya, adapun sampai terusan ke bawah sampai 1000 kali, kemudian sampai haram jasadnya masuk neraka, ini status hadisnya masih diperselisihkan. Nah, hadis yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya ini telah disebutkan oleh Albani di dalam Ad-Dhaifah urutan 6852 dan berkata hadis tersebut disebut hadis mungkar. Jadi hadis yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya ini telah disebutkan oleh Albani bahwa hadis tersebut adalah hadis mungkar. Adapun sabda beliau, man sholla alayya alfa marotin haramallahu jasadahu alan nar, barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali tiap hari, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Ini tidak diketahui dasar hadis tersebut. Bahkan Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala ini telah menyebutkan di dalam Al-Qaul Al-Badi halaman 115. Ini satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholla alayya sholatan wahidatan shallallahu alaihi asro, wa man sholla alayya asron
sallallahu alaihi mi'atan wa man sholla alaihi mi'atan sallallahu alaihi alfan wa man sholla alaihi alfan zahamat katfahu katfi ala babil jannah. Adapun hadis yang artinya hampir menyerupai dengan apa yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya, yaitu artinya barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 1000 kali, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka pundaknya akan berdampingan dengan pundakku di dalam pintu surga. Nah, ini hadis yang menyerupai dengan hadis yang disampaikan oleh Pak Lutfi. Ini As-Sakhawi berkata terkait hadis tersebut, disebutkan oleh penulis Ad-Durrul Munadham, akan tetapi saya belum mengetahui dasarnya sampai sekarang. Saya kira itu adalah hadis palsu. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam Jala'ul Afham halaman 67, dan Isyari telah meriwayatkan dari hadis Al-Hakam bin Atiyah dari Sabit bin Anas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholla alayya fi yaumin alfa marrotin lam yamut hatta yaromak atahu minal jannah, yang artinya barang siapa yang bersolawat kepadaku dalam 1 hari 1000 kali, ia tidak akan meninggal dunia sampai melihat tempat duduknya di surga. Nah, Al-Hafidh Abu Abdillah Al-Maqdisi berkata, saya tidak mengetahui kecuali dari hadis Al-Hakam bin Atiyah. Kemudian Ad-Daruqutni berkata, ia meriwayatkan dari Sabit beberapa hadis yang tidak bisa diikuti. Kemudian Imam Ahmad berkata, tidak masalah. Tetapi Tayalisi telah meriwayatkan darinya beberapa hadis mungkar. Jadi hadis yang saya sebutkan di atas itu perawinya ini bermasalah. Ada yang seringkali meriwayatkan hadis mungkar, sehingga status hadis tersebut tidak kuat atau dhaif. Kemudian Imam Bukhari berkata, Abu Al-Walid telah mendoifkannya, dan An-Nasai berkata tidak kuat. Jadi ini pernyataan dari ahli hadis seperti Imam Bukhari, bahwa Abu Al-Walid ini telah mendoifkan status hadis tersebut. Dan An-Nasai ini berkata hadis tersebut tidak kuat. Jadi hadis yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya ini hadis yang dhaif. Ya, walaupun tidak masalah disampaikan kepada jamaah dengan tujuan untuk membangkitkan gairah jamaah agar suka bersolawat kepada Nabi. Tetapi perlu diingat, makna solawat yang sebenarnya tidak hanya qomat kamit di dalam lisan saja, itu disebut solawat. Solawat yang sejati adalah bukti kita menghormati baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas jasanya dalam membawa wahyu Allah yang berupa kebenaran. Ya, kita ikuti ajaran-ajaran Rasulullah, kita tinggalkan apa yang menjadi larangan Rasulullah. Itu hakikat kita menghormati Rasulullah dengan cara yang baik. Nah, maksud bersolawat yang baik itu ya tidak hanya qomat kami dalam mulut saja, tetapi di lain waktu tetap bermaksiat. Ini tidak. Yang disebut bersolawat di situ adalah kita mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Itulah hakikat kita benar-benar takzim, menghormati, memberi penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian soal orang yang jasadnya utuh atau tidak membusuk di dalam kubur, ini maaf saja, hafal Al-Quran maupun membaca sholawat 1000 kali ini tidak bisa memastikan seseorang jasadnya utuh. Karena banyak juga orang yang tidak hafal Al-Quran, banyak juga orang yang tidak rajin qomat kamit membaca sholawat pun ada yang jasadnya utuh, dan itu dari orang biasa. Karena apa? Yaitu rahasia Allah. Yang jelas orang tersebut orang yang baik, orang yang mulia, tetapi kita tidak tahu kebaikan apa yang telah diperbuat orang tersebut sehingga jasadnya sampai dijaga oleh Allah. Jadi jangan diartikan bahwa orang yang rajin bersholawat 1000 kali kemudian jasadnya utuh di dalam kubur, ini tidak bisa disebut demikian. Karena kalau nyatanya
orang itu rajin membaca sholawat 1000 kali. Tetapi ketika dikubur kemudian jasadnya membusuk, maka kita akan menyalahkan hadis tersebut. Hadis tersebut bohong. Katanya kalau rajin membaca sholawat 1000 kali, jasadnya utuh. Nyatanya ini orang rajin membaca sholawat 1000 kali tiap hari, tapi jasadnya membusuk. Kita akan menyalahkan hadis itu. Nah, karena memang arti hadis tidak semacam itu. Orang yang jasadnya tidak membusuk, ini semata-mata rahmat dari Allah. Dan kita tidak tahu bentuk rahmat apa, atas dasar apa Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut, sehingga jasadnya ini tidak membusuk. Bukan karena hafid Quran, bukan karena rajin membaca sholawat 1000 kali tiap hari. Itu adalah rahasia Allah. Tetapi yang jelas, orang tersebut adalah orang yang mulia, orang yang baik, orang yang taat kepada Allah. Jadi ini kritikan, tapi lebih masuk ke sarah. Jadi saya mensarai, saya memberi penjelasan atas ceramahnya Pak Lutfi bin Yahya. Agar apa? Agar pendengar ceramahnya Pak Lutfi bin Yahya ini tidak memaknai secara tekstual saja. Kalau dimaknai secara tekstual, berarti orang yang rajin membaca sholawat 1000 kali, maka jasadnya akan utuh di dalam kubur. Tidak semacam itu. Soal jasad utuh atau tidak, itu semata-mata fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat Allah, itu rahasia Allah. Dan kita tidak perlu tahu alasan apa Allah memberi penghargaan kepada orang tersebut. Dan makna sholawat yang sebenar-benarnya adalah kita patuh dan kita taat atas apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita semua. Itu adalah penghormatan yang sebenar-benarnya kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma komat kami dalam mulut membaca sebanyak-banyaknya sholawat, tetapi di luar kita banyak bermaksiat. Itu tidak pas. Nah, kiranya cukup sedikit kritikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya ini, semoga menjadi penerang untuk seluruh penonton video saya ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.